Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gaita Witanya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2510409024. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang menempuh seperti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah itu karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba atau mengikuti segala sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. As-sunnah sendiri menurut bahasa itu artinya jalan atau cara. Apakah itu jalannya baik atau buruk? Sedangkan as-sunnah menurut ulama akidah itu artinya petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik itu tentang ilmu, etika, perkataan ataupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya itu akan dipuji dan sebaliknya orang yang menyalahinya akan dicela. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang pada al-haq atau kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jamaah menurut ulama akidah artinya adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syamah Syafi'i rahimahullah berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran dan mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak, karena kebenaran adalah apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang sesudah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang artinya al-jamaah adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti asar atau jejak salaful ummah. Maka mereka juga disebut ahlul hadis, ahlul asar, dan ahlul ittiba. Di samping itu, mereka juga dikatakan sebagai at-taifatul mansurah atau golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, al-firqatun najiyah atau golongan yang selamat, dan ghuraba atau orang asing. Penamaan istilah Ahlussunnah sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan oleh Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, pada hari yang dimana waktu itu ada wajah putih berseri dan ada pula yang wajahnya hitam muram. Kemudian ada pun orang-orang yang hitam muram dikatakan kepada mereka, kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan oleh kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Imran ayat 106. Adapun orang yang wajahnya putih berseri itu adalah mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian orang yang wajahnya hitam itu adalah ahlul bid'ah dan sesat. Istilah Ahlussunnah merupakan istilah yang mutlak sebagai lawan kata ahlul bid'ah. Para ulama Ahlussunnah menulis penjelasan tentang akidah Ahlussunnah agar mereka paham tentang akidah yang benar dan untuk membedakan antara mereka dan yang ahlul bid'ah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Barbahari, Imam At-Tahawi, serta yang lainnya. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa Ahlussunnah ini pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah ini timbul pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada hakikatnya, Asy'ariyah tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlussunnah karena perbedaan beberapa prinsip yang mendasar. Di antaranya, golongan Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah. Sedangkan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sifat istiwa, wajah, tangan, Al-Quran kalamullah, dan lainnya. Kemudian golongan Asy'ariyah ini menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam. Sedangkan ulama Ahlussunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencela ilmu kalam. Dan yang terakhir, golongan Asy'ariyah ini menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan kias atau analogi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.